wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program kuliah Semangat Pagi. Semangat pagi itu adalah ketika kita memulai hari dengan memohon ampun atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar. Saya sering kali membaca doa ini dalam sujud. Tetapi ada semacam goncangan tadi malam saya rasakan. Ketika satu persatu saya baca dalam sujud dengan penuh tadabbur, saya dapati ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Allahumma anta rabbi, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Rabbku. Pengakuan terhadap Allah sebagai Rabbun yang khalaqtani menarik sekali. Sementara setelahnya la ilaha illa anta, ini tauhid uluhiyah, pengakuan terhadap Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Pasangannya adalah wa ana abduka, anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Baru sampai di sini begitu terang definisi tentang Allah sebagai Rabbun yang khalaqtani, yang telah menciptakan aku, dan Allah sebagai sesembahan satu-satunya yang kita tegaskan la ilaha illa anta. Anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan sesungguhnya aku adalah hambamu. Masya Allah. Jika ini kita teruskan dengan khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, kita komit kepada Allah, aku akan jalankan semua janjiku kepada engkau, dan saya akan yakini semua janji engkau terhadap aku semampu yang bisa aku lakukan. Ini kalau mau ditadaburi lebih jauh, di situ lebih luar biasa lagi nilai-nilai keyakinan yang tumbuh di balik Sayyidul Istighfar ini. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Pengakuan terhadap nikmat yang semata-mata berasal dari Allah, itu juga sebagai Rabbun. Kemudian pengakuan bahwa kita telah banyak melakukan dosa kepada Allah terkait dia sebagai ilahun uluhiyah. Allahu Akbar. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Ujungnya memohon ampun hanya kepada Allah, dan pengakuan cuma Allah yang bisa mengampunkan semua dosa-dosa. Terang rasanya hati ini, bahagia rasanya jiwa ini, dan semangat untuk memulai segala sesuatu bermula dari Allah dan kembali kepada Allah. Hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang bab masih di sandaran duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Babu ma jaa fi tukaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Kalau kemarin kita membahas hadis yang pertama dan hadis yang kedua, nah pada hari ini kita akan membahas hadis yang ketiga dan hadis yang keempat. Ya. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam urutan ini hadis yang ke-132. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Syarikun an Ali ibn al-Aqmari an Abi Juhaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akul muttaki'an. Dari Abu Juhaifah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun saya tidaklah makan sambil bersandar. Hadis yang semisal juga disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Jadi tegas sekali di sini bahwa Rasul tidak makan sambil bersandar. Berarti posisinya posisi tidak bersandar, tegak. Nanti kita akan jelaskan. Kita lanjut kepada hadis yang keempat, hadis 133. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan an Ali ibn al-Aqmari qala sami'tu Aba Juhaifah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an. Masih dari hadis Abu Juhaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak makan sambil bersandar. Hadis yang semisal juga disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad. Baik, jadi Rasulullah tidak makan sambil bersandar ke kiri, bersandar ke kanan, atau mungkin bersandar ke belakang. Karena kata-kata tidak bersandar ini bersifat umum. Nah, bagi para pecinta sunnah Rasulullah SAW, kalau hari ini baru mendengar, maka pasti dia akan mengamalkan sunnah ini dan tidak akan makan sambil bersandar, kecuali lupa. Baik, keterangan hadis. Kedua hadis tersebut dari dua jalur dan keduanya menjelaskan tentang adab makan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan dengan cara duduk sambil bersandar. Nah, kata ulama di antara hikmahnya adalah duduk tersebut membuat orang katanya rakus dan tambah banyak makan. Selain duduk seperti itu ketika makan menyerupai duduknya orang-orang yang sombong. Wallahu a'lam bishawab. Ini soal budaya, tetapi setidaknya kalaupun budaya kita tidak mengatakan demikian, maka mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti banyak hikmahnya. Ada yang menarik juga di keterangan hadis ini dari Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Wa qad fussira al-ittika'u bit-tarabbu wa fussira bil-ittika'i 'ala syai' wa huwa al-i'timadu 'alaihi. Wa fussira bil-ittika'i 'ala al-jambi wal anwa'u thalathatu min al-ittika' fa naw'un minha yadurru bil-akil wa huwa al-ittika' wal jambi
fa innahu yamna'u majra at-ta'ami at-tabi'i an hay'atihi wa ya'uquhu an sur'ati nufudhihi ila al-ma'idati wa yadghatu al-ma'idata fala yustahkamu fathuha lil ghidha'i wa aidan fa innaha tamilu wa la tabqa muntasibatan fala yasilul ghidha'u ilaiha bisuhulah wa amma an-naw'ani al-akharani fa min julusil jababirati al-munafi lil ubudiyyati. Kira-kira terjemahannya, ittika bisa dimaknai duduk bersila, tarabbu. Atau ittika juga berarti bersandar pada sesuatu. Dan bersandar pada sisi lambung. Jadi 3 jenis nih makna ittika. Duduk bersila, bersandar pada sesuatu, atau bersandar pada lambung. Di antara ketiga jenis bersandar ini, yang paling berbahaya bagi tubuh adalah yang bersandar pada lambung. Karena bisa menghambat proses pencernaan makanan, mempersulit jalannya makanan ke perut, bisa menekan lambung sehingga perut tersebut tidak terbuka dengan kokoh ketika menerima makanan, dan juga posisi tersebut adalah miring dan tidak tegak sehingga makanan tidak mudah mencapai perut. Adapun kedua jenis yang lainnya merupakan duduknya orang-orang sombong dan menafikan nilai ibadah. Kitab Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bagaimana kira-kira duduknya orang bersandar ketika makan menekan lambung? Mungkin menaikkan salah satu kaki. Nah gini. Nih, duduknya di warung kopi. Nah gitu tuh. Sambil begini. Bersandar. Sambil makan. Nah ini bisa membahayakan makanannya dan membahayakan bagi lambungnya. Atau sebaliknya di kaki kiri ke kaki kanan kah? Baik. Adapun makan sambil bersandar, itu posisi kedua, atau duduk bersila, kata Nabi SAW, makan begini, itu duduknya orang sombong, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, gitu. Kalau sambil bersila begini, wallahu alam. Sekali lagi ini adalah soal budaya. Soal budaya ini juga keterangan dari kitab Zadul Ma'adnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sementara orang Indonesia kan rasanya sopan banget kalau duduknya bersila. Nah, ini juga soal budaya. Selama itu tidak diniatkan kesombongan, yang jelas ikuti aja duduknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika makan Rasul tidak bersila. Nah, seperti apa kalau gitu makannya Rasul? Dijelaskan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan duduknya duduk tawarruk, posisi tahiyat awal. Coba praktekkan duduk tahiyat awal adalah dengan bersandar pada kedua lututnya. Beliau meletakkan sisi tapak kaki kiri di atas punggung kaki kanan. Coba lihat sekarang duduk tahiyat awal. Nah, kaki kanan itu di bawah, kaki kiri menumpuk. Nah, coba. Jadi kalau duduk kaki tawaruk gitu kan, berarti punggung kaki kiri di atas telapak kaki kanan. Begitulah kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bentuk makannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau meletakkan sisi telapak kaki kiri di atas punggung kaki kanan. Telapak kaki kiri di atas punggung kanan. Oh, berarti kirinya di bawah. Iya. Kirinya di bawah, kanannya di atas. Nah, gitu duduknya Rasul. Nanti kita pelajari makannya nggak begini nih, ngeraup gitu nggak. Kalau makan kurma 3 jari, makan kue
Jangan ambil kacang, brus. Bagusnya kalau makan kacang, apalagi bersama supaya orang gak geli. Pakai sendok, ditaruh di tangan. Apalagi musim COVID-19, tangan masuk jelek, bok, gitu. Baru kemudian diraup semuanya. Itu tidak sopan. Ini soal manner ya. Baik. Beliau meletakkan sisi telapak kaki kiri di atas punggung kaki kanan sebagai bentuk merendahkan diri dan beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta sebagai penghormatan kepada makanan dan orang yang makan bersamanya. Jadi kalau orang Indonesia bersila, di antara bentuknya penghormatannya, kalau Rasulullah digambarkan oleh Al-Qayyim, duduknya seperti tadi, tawarruk. Kemarin sudah kita jelaskan, ada duduk ibadah dan ada duduk yang bukan ibadah. Nah, duduk ibadah adalah seperti tahiyat awal atau tahiyat akhir. Itu juga bagus ketika membaca Al-Quran. Baik, kita lanjut. Serta sebagai penghormatan kepada makanan dan orang yang makan bersama. Ini adalah posisi terbaik ketika makan, karena anggota tubuh berada pada posisi yang alami, dan tentunya duduk tersebut adalah posisi yang beradab ketika makan. Tambahan keterangan dalam hadis lain dari Abdullah bin Busr, ia berkata, "Ahdaitu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam syatan fajasan." Saya menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kambing. Kemudian beliau makan sambil duduk bersandar di atas kedua lututnya. Fajasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi. Maka berkatalah orang Arab Badui, "Duduk apakah ini?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah menjadikanku sebagai seorang hamba yang lemah lembut atau mulia, dan tidak menjadikanku hamba yang keras dan sombong." Jadi ketika Rasulullah SAW duduk dengan posisi tawarruk, ditanya oleh orang Badui, "Ini duduk apa?" Menjelaskan, beginilah kira-kira duduk terhormat, duduk lembut, tidak sombong itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. "Innallaha ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anidan." Sesungguhnya Allah menjadikanku sebagai seorang hamba yang lemah lembut atau mulia, dan tidak menjadikanku hamba yang keras dan sombong. Artinya duduk dengan tawarruk itu bentuk tawadhu dan bentuk penghormatan. Baik, kelihatannya kita tuntasin ke hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Israilu an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin. Qala Abu Isa lam yadhkur Waqi'un ala yasarihi wa hakadha rawa ghairu wahidin an Israil nahwa riwayati Waqi'in wala na'lamu ahadan rawa fihi ala yasari illa ma rawahu Ishaq ibnu Mansur an Israil. Dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah berkata, "Aku pernah melihat," kata Jabir bin Samurah, "aku pernah melihat Nabi SAW bersandarkan bantal." Abu Isa berkata, At-Tirmidzi, Waqi' tidak menyebutkan kalimat ala yasarihi, tidak menyebutkan bersandar sebelah kirinya, nggak ada, cuma bersandar saja dan sandarannya bantal, tidak disebutkan sebelah kiri atau sebelah kanan sandarannya. Demikian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa rawi dari Israel dari jalur riwayat Waqi', dan kami tidak mengetahui riwayat yang ada kalimat ala yasarihi kecuali yang diriwayatkan oleh Ishaq
bin Mansur dari Israel. Dan kita sudah bacakan hadisnya tentang Rasulullah bersandar dengan sandaran sebelah kirinya. Baik. Al-Bajuri menukil bahwa Hujjatul Islam berkata, makan dengan duduk adalah posisi yang utama. Tidak dimakruhkan makan berdiri. Bersila tidak sampai makruh, tapi khilaful aula, menyelisihi yang utama. Seperti ini juga makan dengan duduk bersandar pada dinding. Cara duduk yang sunnah adalah duduk bersandar pada kedua lutut dan punggung kedua telapak kaki, atau duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri, seperti tawarruk atau tahiyat awal. Ini keterangan dari Al-Bajuri dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah Al-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itulah 5 hadis yang sudah kita bacakan. Saya akan bacakan 10 kesimpulan terkait 5 hadis yang kita pelajari. Pertama, at-tuka'ah secara bahasa maknanya benda yang digunakan untuk bersandar ketika duduk, baik berupa bantal maupun yang lainnya. At-tuka'ah. Jadi bab ini namanya bab bersandar atau at-tuka'ah. Kesimpulan kedua, Rasulullah SAW pernah bersandarkan bantal ke sebelah kiri beliau, dan mungkin saja beliau juga bersandar ke sebelah kanan. Duduk bersandar terkadang dibutuhkan manusia untuk beristirahat, untuk santai. Poin ketiga, salah satu metode penyampaian yang digunakan oleh Rasulullah dalam berbagai kesempatan adalah dengan pertanyaan di awal. Ini agar bisa lebih menarik perhatian dan membuat yang diajar menjadi lebih perhatian. Ala ukhbirukum, gitu misalnya. Ala u'allimakum, ala uhadithakum, ala uhadithukum, gitu. Maukah aku beritahukan? Nah, gitu biasanya ini bagian daripada metodenya Rasul. Jadi siapa yang menggunakan metode ini ya sunnah. Yang keempat, dosa terbesar yang paling besar adalah syirik dan kekufuran yang lainnya. Yang kelima, durhaka kepada kedua orang tua meliputi segala sikap buruk yang dilakukan oleh anak kepada kedua orang tuanya. Yang keenam, penempatan durhaka kepada orang tua sebagai dosa terbesar setelah syirik, menunjukkan bahwa betapa besar hak-hak yang dimiliki oleh orang tua dan betapa besar dosa seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Ketujuh, boleh duduk sambil bersandar ketika berzikir dan menyampaikan pelajaran, dan ini tidak mengurangi kesempurnaan adab. Kedelapan, bahaya kesaksian palsu atau perkataan dusta. Nabi mengulang-ulang kalimat ini karena bahaya dosa ini bisa menyebabkan kerusakan bagi orang lain. Kesembilan, salah satu adab makan adalah tidak makan dengan cara duduk bersandar. Hikmahnya adalah duduk tersebut bisa membuat orang rakus dan banyak makan, dan duduk seperti itu ketika makan merupakan duduknya orang-orang yang sombong. Yang terakhir, yang ke-10, posisi terbaik ketika makan meletakkan sisi telapak kaki kiri di atas punggung kaki kanan, atau duduk bersandar pada kedua lutut dan punggung kedua telapak kaki, atau juga duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri seperti duduk tahiyat awal. Inilah beberapa atau 10 kesimpulan dari 5 hadis yang kita pelajari 2 hari ini. Sahabat-sahabat yang berbahagia,
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah berwakaf, dan alhamdulillah sudah kami doakan, dan kita juga akan mendoakan bersama-sama termasuk yang belum berwakaf Quran. Semoga hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Yunisa Mutiara Sari, Tuti Tangkia, Rini Ramwati, Ripto, dan Fanny. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarganya, berkahi hartanya, berkahi usianya, berkahi semua ibadahnya, dan berkahi wakaf Qurannya. Dan kepada yang lain, terus dan jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Ma naqsa malu 'abdin min shadaqah. Hafalkan baik-baik, tancapkan di benak ini, tidak akan berkurang harta seorang hamba gara-gara sedekah, gak ada. Hanya orang yang error ilmu berhitungnya kalau merasa dengan bersedekah berkurang uangnya, berarti dia eroris, salah berpikirnya. Nabi SAW yang bersabda itu menjamin, mana kusamalu abdin min sadaqatin, tidak akan pernah berkurang. Kelihatannya nominal berkurang, ini Ustadz buktinya berkurang, ini ATM saya udah nggak ada bisa lagi nih. Ini kejadian sama pribadi saya, udah sampai depan ATM. Wah, ketika mau transfer nggak cukup ternyata. Ya udah, saya bilang, mana kusamalu abdin min shadaqah. Tapi buktinya nggak cukup. Berarti kurang dong? Nggak kurang. Ya terserah Allah aja nanti. Yang penting saya udah niat mau sedekah, ternyata isinya habis. Ya udah keluar. Tapi alhamdulillah setelah itu udah jalan. Dan nggak pernah berkurang. Dan orang paling hebat investasinya adalah orang berwakaf. Kenapa? Karena orang berwakaf itu kebaikannya bahkan tidak bisa dihentikan oleh kematiannya. Saya ulangi ya. Smart, cerdasnya orang berwakaf itu adalah kebaikannya tidak bisa di stop oleh kematiannya. Biasanya kan orang kalau sudah meninggal udah nggak bisa berbuat baik lagi kan. Beda kalau orang berwakaf itu, dia sudah meninggal, hartanya kerja terus dan nggak pernah bisa stop. Kalau Anda berwakaf berarti cerdas. Takut berwakaf, saya doakan dimampukan berwakaf. Dan kalau yang mau berkelas, mudah-mudahan ada yang mau berwakaf mesin percetakan Quran. Cuma agak besar sih, minimal 5 miliar itu. Kita beli yang second aja dulu. Atau bangunannya. Sekarang sedang kami desain, sedang kami rancang membangun bangunan infak wakaf gedung percetakan Quran atau tanahnya. Wah, itu lebih keren lagi. Berarti Anda orang cerdas, karena kebaikan Anda tidak bisa di stop oleh kematian sekalipun. Sekarang milih wakafnya lagi, apalagi wakaf Quran. Insya Allah kami akan terus bekerja dan kami akan berjihad dengan Quran ini. Mudah-mudahan ada yang tersentuh hatinya, dan silakan hubungi nomor CP atau contact person wakaf Quran atau contact person kuliah semangat pagi yang berniat berwakaf. WA di situ, nanti saya yang telepon secara pribadi. Yang punya tanah atau mau mesin percetakannya atau mau gedungnya, saya akan telepon secara pribadi bagi yang mau wakaf lewat nomor CP kuliah semangat pagi ini. Saya tunggu, atau CP-nya wakaf Quran
Insya Allah saya akan telepon untuk menjelaskan. Nah, alhamdulillah, yang mau buka rumah tadabbur Quran, silakan. Setelah ini kita akan kirimkan profilnya dan proposalnya. Bagaimana cara bergabung punya rumah tadabbur Quran yang akan kita support manajemennya, support sistemnya, support kontennya. Mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah. Insya Allah gak akan rugi dunia akhirat. Allah pasti ganti dunia akhirat. Terima kasih. Teruslah berbuat baik dan jadi orang pintar, orang cerdas sesungguhnya yang kebaikannya tidak bisa di stop oleh kematiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arham ahlana bil Qur'an. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah hamba-hambamu yang berwakaf Quran dan berwakaf hidupnya untuk Al-Quran. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.